Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya Dr. Icun. Saya akan mengajar terkait patofisiologi malaria pada sore ini ya teman-teman. Jadi kita akan membahas bagaimana proses berjalan penyakit dari malaria. Kemudian yang pertama, apa sih malaria itu? Jadi malaria itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit, yakni Plasmodium di dalam eritrosit atau di dalam sel darah merah. Itu. Kemudian tandanya apa sih dok? Tandanya adalah demam yang memiliki pola yang khas. Seperti nanti akan kita jelaskan ya. Kemudian eh, penyakit ini dia sangat endemis di Indonesia, di daerah tropis terutama, dan disebarkan oleh nyamuk Anopheles. Nyamuk-nyamuk Anopheles ini tadi seperti dilihat teman-teman di gambar, ada beberapa spesies yang bisa menyebarkan dari Plasmodium tadi dalam tubuh manusia seperti itu. Dan kemudian jika dilihat eh, di gambar ini sel darah merah tadi yang terinfeksi dan tidak terinfeksi sangat jelas ya teman-teman. Ketika yang tidak terinfeksi dia bersih seperti ini, tidak ada bintil-bintil, dan yang terinfeksi dia ada bintil-bintil kuning. Dan di dalam gambar yang real seperti teman-teman, dia tidak ada yang normal, tidak ada titik-titik hitamnya, sedangkan kalau yang terinfeksi dia akan jadi titik-titik hitam, lilin-lilin seperti ini ya teman-teman. Ya. Kemudian gimana sih kok bisa Plasmodium tadi bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Jadi yang pertama ada tiga fase teman-teman. Yang pertama kita ambil dulu fase eksoeritrosit, yaitu ekso di mana di luar eritrosit sel darah merah. Ya, ketika nyamuk tadi menggigit manusia, dia akan melepaskan namanya zat-zat sporozoid teman-teman. Sporozoid tadi ini dia akan berjalan di tubuh manusia, dia akan menjadi menginfeksi pada sel hepar manusia, dan sel-sel yang terinfeksi tadi akan membentuk sel skison namanya teman-teman. Skison, kemudian dia akan gede, semakin gede, dia lama-lama dia akan pecah, akan ruptur sendiri teman-teman. Nah, ketika ruptur, dia akan melepaskan zat-zat bernama merozoid teman-teman. Nah, ketika merozoid ini nanti masuk ke aliran darah, kita akan geser ke fase kedua teman-teman. Ini fase eritrosit. Nah, pada fase ini, si merozoid tadi dia akan jalan-jalan, dia akan menemukan eritrosit atau sel darah merah dan dia akan membentuk suatu ring sel gitu teman-teman. Kemudian dia akan menjadi skison lagi, membesar, membesar, besar, besar, besar. Kemudian dia akan ruptur lagi seperti fase ekso eritrosit tadi. Dan itulah akan berulang kali seperti pada diagram ini ya teman-teman. Dia akan alur, terus muter, terus seperti itu dan akan menyebabkan banyak red blood cell yang terinfeksi pada tubuh manusia. Dan selain itu, eh, si skizon tadi akan membentuk suatu gametosit, teman-teman. Jadi ada gametosit jantan dan betina, dan nanti pada fase sporogonik, ketika nyamuk Anopheles akan menggigit manusia, si gametosit ini dia akan jalan-jalan dia akan masuk ke dalam tubuhnya nyamuk Anopheles, dan di sana mereka akan berkembang biak, bentuk ookis, kemudian ookisnya ruptur, dan menyebarkan sporozoid lagi yang akan disuntikkan lagi, akan dialirkan lagi ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Seperti itu, teman-teman. Ya, kemudian ada jenis-jenis plasmodium, teman-teman. Dan ini akan berhubungan dengan nanti ya terkait pola demamnya bagaimana. Seperti itu ya, teman-teman. Yang pertama ada plasmodium falciparum. Mungkin ini bisa dilihat, teman-teman. Ada ya, gambar yang khas ini ada gambaran Maurer, ada bentuk seperti pisang, gametositnya, kemudian Plasmodium vivax, dia ada Schaffner dot, kemudian Plasmodium ovale dia ada James dot, kemudian pada Plasmodium malaria dia akan ada Siemens dot, itu teman-teman. Untuk menghafalnya cukup mudah teman-teman. Yang pertama kita ambil huruf-hurufnya teman-teman, jadi falciparum M huruf terakhir M, dia ingat-ingat aja Maurer gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua Plasmodium vivax, X kita baca K dan S, ada S-nya ya teman-teman, S Schaffner, ya. Masuk kan teman-teman? Kemudian apa sodium opale, akhirnya E, dia berhubungan dengan James, harusnya kita baca James, ada E-nya ya. Teman-teman kita hubungkan dengan ovale, dan James, kemudian malariae, kemudian kita ingat Zeaman, N-nya 2, double N, dia akan membentuk huruf seperti M. Kita ingat ya, oh M, malaria, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini tadi ya, saya singgung dikit, dia ditandai dengan demamnya yang khas, ada polanya. Jadi kadang demam, kadang enggak, kadang demam, kadang enggak. Namun dia khas sekali, teman-teman. Kok bisa sih seperti itu? Jadi mungkin terkait gambaran demamnya, kita lihat di gambar yang kanan, teman-teman. Ada gambar diagram ini. Jadi pada Plasmodium falciparum, dia hari pertama bisa demam full, kemudian dari hari kedua dia kosong, kemudian di hari ketiga
dia demam lagi. Kemudian pada Plasmodium vivax dia demam juga hari pertama, kemudian hari kedua kosong, hari ketiga demam lagi seperti itu. Seperti itu. Jadi namai uh, demam tertian seperti itu, malaria tertian seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Plasmodium malariae atau yang dinamai kewartan. Kalau misalnya kewartan itu ya. Jadi hari pertama kosong, hari pertama demam, dua tiga kosong, hari keempat dia demam lagi, kuarter gitu ya, hari keempat seperti itu. Dan ini kok aneh ya, kok bisa gitu ya? Ternyata setiap plasmodium tadi, setiap jenisnya dia punya siklusnya beda-beda sendiri teman-teman waktunya untuk berkembang biak. Jadi ketika mulai dari dia masuk ke eritrosit sampai tadi ya, sampai dia akan bentuk skison, kemudian dia akan ruptur, itu tiap plasmodium beda-beda waktunya. Jadi kayak di Falciparum, Vivax dan Ovale mereka sama 48 jam, setiap 48 jam sekali mereka akan ruptur sel darah merahnya, kemudian eh, akan melepaskan toksin-toksin yang menyebabkan sel-sel inflamasi aktif gitu, dan menyebabkan demam gitu. Ya, kemudian kalau yang malaria dia setiap 72 jam sekali baru dia akan melepaskan tadi ya akan merupturkan tubuhnya seperti itu. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Mungkin sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga dapat masuk pelajarannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.